Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa dan siswi SMK Negeri 1 Beladu kelas 11. Pagi ini Awin hadir kembali untuk memberi materi kepada kalian. Masih di proses pembelajaran jarak jauh SMK Negeri 1 Beladu. Pak Win kali ini hadir akan memberi materi tentang aspek kedua, yaitu aktivitas pengembangan. Baik, anak-anak sekalian, tentunya sudah mandi semua apa belum ini? Oke, mudah-mudahan sudah semua ya. Baik, para siswa sekalian, di materi yang kedua ini kita akan mempelajari tentang aktivitas pengembangan. Dalam materi ini kita akan mempelajari kompetensi dasarnya adalah bagaimana mempraktekkan keterampilan rangkaian senam lantai dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ya. Yang kita akan pelajari adalah bagaimana mempraktekkan rangkaian gerakan senam lantai serta nilai percaya diri, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya kepada teman. Itu kompetensi dasar yang pertama. Yang kedua, mempraktekkan rangkaian gerakan senam ketangkasan dan menggunakan alat serta nilai kepercayaan diri, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya kepada teman. Oke, itu para siswa sekalian. Dan yang berikutnya, ya, kompetensi dasar tadi sudah saya sampaikan. Target yang harus dikuasai atau dipahamkan pada para siswa sekalian dalam materi pagi hari ini adalah: 1. Melakukan program latihan fisik jangka menengah untuk pemeliharaan kebugaran jasmani. Kemudian yang kedua, mengkonstruksikan kembali hasil tes dan pengukuran kebugaran jasmani berdasarkan tabel yang cocok. Oke, itu dua hal tadi yang harus kalian ketahui. Ada dua indikator yang harus dikuasai pada materi ini. Baik, para siswa sekalian, selanjutnya kita menuju pada materi yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama atau A, hakikat latihan kebugaran. Hakikat latihan kebugaran jasmani. Oke ya. Kemudian yang kedua atau B, bentuk kebugaran jasmani, yaitu meliputi latihan kekuatan. Yang kedua, latihan kecepatan, dan ketiga, latihan daya tahan. Oke. Baik. Hakikat latihan kebugaran jasmani. Ya. Pengertian di sini adalah latihan kondisi fisik memegang peranan untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kesegaran jasmani. Semakin tinggi derajat kesegaran jasmani seseorang, semakin tinggi pula kemampuan derajat kerja fisiknya. Dengan kata lain, hasil kerjanya kian produktif jika kesegaran jasmaninya kian meningkat. Oke, para siswa sekalian. Ya. Sekarang lanjutnya adalah bentuk-bentuk kebugaran jasmani antara lain sebagai berikut. 1. Latihan kekuatan. Ya. Di dalam latihan kekuatan ini, A. Bergeraknya tubuh olahragawan yang meliputi berlari, berenang, melompat. Ini bentuk-bentuk latihan kekuatan. B. Menggerakkan benda atau alat lain. Ya. Di dalamnya meliputi bentuk kegiatannya adalah tolak peluru, kemudian tolak bola, angkat besi. Oke, gitu ya. Yang ketiga sekarang. Ya, masih bentuk-bentuk latihan kekuatan.
Itu melawan dan mengatasi kekuatan otot lawan. Ya, kalau bentuk dalam kegiatan fisik yang divisualisasi ini bisa dilihat pada bela diri judo, ya, menahan, ya, mengatasi kekuatan otot lawan, judo dan gulat. Itu bentuk-bentuk daripada latihan yang ada. Baik, para siswa sekalian, kemudian melaju pada bentuk-bentuk kebugaran jasmani, latihan kebugaran, atau latihan kekuatan. Kalian bisa melihat sendiri, ya, ada gambar 1, 2, 3. Ada push up, pull up, dan sit up. Ini juga termasuk dalam ranah senam kekuatan otot. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, latihan kecepatan. Ya, latihan kecepatan atau speed training. Ya, dalam materi ini perlu kalian cermati beberapa catatan yang diperhatikan dalam latihan kecepatan antara lain sebagai berikut. Latihan kecepatan dilakukan pada awal dari suatu unit latihan pada saat otot-otot masih kuat. Ya. Yang kedua, jarak antara 30 sampai 80 meter dianggap jarak yang baik untuk pembinaan secara umum. Ini masih kecepatan ini. Kemudian yang ketiga, jumlah pengulangan antara 10-16 kali. Ya. Artinya 10 sampai 16 kali dan terdiri dari 3 sampai 4 seri. Ini untuk bentuk-bentuk latihan speed training. Kemudian yang keempat, waktu istirahat antara pengulangan atau repetition, ya, antara 1 sampai 3 menit. Sedangkan waktu istirahat antara seri lebih lama sampai 6 menit. Begitu para siswa sekalian. Ini bentuk-bentuk daripada latihan kecepatan. Kemudian yang ketiga, masuk pada latihan daya tahan. Daya tahan adalah kemampuan untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan. Seperti halnya yang berikut adalah contoh-contohnya. 1. Latihan aerobik. Ya. Yang kedua, latihan cross country. Ya, cross country itu lari, ya. Ya. Di alam cross country. Kemudian 3, latihan far track, ya. Far track. Ya. Yang keempat, interval training. Itu bentuk latihan ketahanan fisik. Ya. Yang keempat adalah latihan kelentukan. Ya, bentuk-bentuknya meliputi, perhatikan, peregangan dinamis. Dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama atau dengan memantul-mantulkannya sehingga otot-otot terenggang dan terulir. Contohnya adalah sebagai berikut. 1. Duduk terlanjur dan kaki lurus. Ya. 2. Duduk dengan sikap lari gawang. 3. Berbaring telungkup, tangan dilipat ke belakang kepala. 4. Sikap jongkok, kedua tangan bertumpul di lantai. 5. Berdiri kangkang, kedua tangan direntangkan ke samping. Itu bentuk latihan dinamisnya. Kemudian bentuk-bentuk latihan kelentukan yang sifatnya statis adalah sebagai berikut. Contohnya adalah 1. Berdiri dengan kedua kaki rapat. 2. Berdiri dengan kaki kangkang lebar. 3. Duduk bersila dengan telapak kaki bertumpu. 4. Duduk dengan satu kaki lurus ke depan. 5. Bersikap berbaring. Baik, para saudara sekalian, tadi adalah macam atau bentuk-bentuk daripada latihan kebugaran yang ada. Yang perlu kalian ketahui
untuk membentuk daripada otot kalian, ya, kekuatan, kecepatan, kekuatan, kelentukan, ya. Tadi sudah dijabarkan di depan. Baik, para siswa sekalian, kemudian terkait dengan referensi atau sumber-sumber yang perlu kalian gali kembali, ini bisa dilihat di buku sumber pendidikan jasmani, ya, buku sumber pendidikan jasmani dan kesehatan untuk SMU kelas 11. Itu karangan dari Mujahir, ya, dari Erlangga Bandung, tahun terbit 1996. Kemudian bisa dilihat di anabolicpro.com, kemudian metacafe.com dan youtube.com. Itu referensi yang perlu kalian tambah sebagai wawasan atau hasanah kalian dalam belajar terkait dengan materi ini. Para siswa yang tercinta saya banggakan, dari materi ini mungkin cukup untuk Pak Win sampaikan, dan kalian bisa menggali materi tersebut di channel tadi atau alamat tadi, dan mudah-mudahan kalian bisa memahami, mudah-mudahan dapat belajar dengan baik dan selalu menjaga kebugaran fisik sehingga kita tetap sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Demikian materi yang perlu Pak Win sampaikan dalam sesi materi ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.